Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas iyyakum waz-zulm fa inna az-zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, inti sari khutbah yang singkat ini dimuat di Hikmah Republika berjudul Melawan Kezaliman. Ayat dan hadisnya sudah tercantum di dalam, kiranya bisa kita baca ulang dan kita jadikan tuntunan dalam kehidupan. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti menukil sebuah hadis dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, tentang kezaliman. Az-zulmu salasah. Kezaliman itu ada 3 macam. Fazulmun la yaghfirullah. Yang pertama, kezaliman yang Allah tidak ampuni. Wa zulmun yaghfiruhu. Yang kedua, kezaliman yang diampuni. Yang ketiga, wa zulmun la yatsrukuhu. Itu kezaliman yang tak akan dibiarkan atau ditinggalkan, dilupakan. Fa amma zulmal ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku. Adapun kezaliman yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Sebagaimana Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu Allah fa zulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbahum. Adapun kezaliman yang diampuni Allah adalah kezaliman seorang hamba tatkala ia menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal zulmul ladzi la yatrukuhu, adapun kezaliman yang tidak akan diabaikan, dilupakan Allah adalah ketika kezaliman itu dilakukan oleh hamba sesama antara hamba dengan yang lainnya sampai mereka ridho dan memaafkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis yang ringkas ini ada 4 kezaliman, walaupun disebutkannya ada 3. Yang pertama adalah khatib menyebutnya kezaliman spiritual, yaitu menyembah Allah tapi mensyarikatkannya. Dan ini kezaliman yang sangat besar dosanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mensyirikatkan Allah, karena syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik ini. Yang kedua adalah kezaliman ritual, yaitu ketika seorang hamba abai terhadap ibadahnya kepada Allah, antara seorang hamba dengan Tuhan, dan ini kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kalau seorang hamba tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tak mau meninggalkan larangannya, sebenarnya ia zalim terhadap dirinya sendiri, dan Allah pun akan memaafkannya. Walladzina fa'alu fahishatan wa dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau seorang itu melakukan kemaksiatan, kekejian, dosa kepada Allah, ia ingat kepada Allah dan ia mohon ampun, maka Allah pun akan mengampuninya. Yang ketiga, ini diambil dari kezaliman yang disebutkan di sini, zulmun la yatrukuhu, kezaliman sosial. Jadi kezaliman yang tidak akan dibiarkan itu ada 2. Yang pertama adalah kezaliman sosial.
Apa arti kezaliman sosial? Kezaliman antara seorang dengan orang lain dalam hubungan yang setara, atau dalam keluarga, atau dalam masyarakat. Seorang menghina yang lain, seorang mencaci maki yang lain, itu kezaliman sosial. Seorang yang setara dalam hubungannya di masyarakat, dan hampir setiap hari ada saja kesalahan kita dan kezaliman sosial ini. Tatkala kita menyakiti, menzolimi, mengambil haknya seseorang, maka itu kezaliman sosial yang kita lakukan kepada orang lain. Allah tak akan ampuni ini sebelum kita mengembalikan haknya dan dia memaafkan kita. Dan kezaliman yang tidak dimaafkan ini yang keempat adalah kezaliman struktural. Inilah yang khatib tuliskan pada hari ini juga di Hikmah Republika, panggung dakwah politik. Dan penekanannya adalah yang keempat ini. Saudaraku kaum muslimin, dalam pekan-pekan terakhir ini kita sudah menyaksikan bagaimana pendaftaran para calon pemimpin kepala daerah, dan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun di daerah sudah dilantik. Dalam bulan ke depan juga akan dilantik DPR pusat dan pergantian kepemimpinan nasional presiden terpilih. Khatib tuliskan ini sebagai pengingat kepada kita bahwa ada kezaliman struktural, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kalau kezaliman sosial dilakukan antar sesama masyarakat dan efeknya sangat terbatas. Tapi kalau kezaliman yang dilakukan secara struktural, dia sistematis dan masif karena berupa kebijakan. Kalau kebijakannya salah, maka dampaknya sangat luas dirasakan oleh masyarakat. Dan kita menyaksikan beberapa masa terakhir ini, kalau kezaliman struktural itu dilakukan oleh penguasa, karena otoritas yang ada di tangannya, maka yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Peraturan kebijakan pun bisa dirubah. Satu lembaga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap memihak rakyat, bisa dibatalkan juga oleh lembaga yang lain. Dan ini kebijakan-kebijakan yang ada di tangan para penguasa, baik ia legislatif, yudikatif atau eksekutif. Oleh karena itulah baginda Rasulullah SAW mengingatkan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat, menemukan ada kemungkaran, ada kezaliman, ubah dengan tanganmu. Dan tangan ini artinya apa? Kekuasaan. Kita berharap betul para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan itu, atau para kepala daerah yang akan duduk memimpin daerah, atau presiden pemimpin negara, mereka adalah para dai yang akan melawan kezaliman struktural yang dilakukan oleh pihak lain. Jangan sampai ia justru menjadi bagian dari kezaliman itu. Kita sebagai rakyat biasa tidak mampu merubah dengan kekuatan, dengan tangan. Fa illam tastati, kalau tak mampu dengan tangan, tak punya kita dengan tangan kekuasaan, fabilisani. Para ulama, para khotib, para mubaligh, para dai berdakwahnya dengan lisan. Tak boleh berhenti berteriak menyampaikan kebenaran dan kebaikan, karena memang lisannya yang bisa bersuara. Tapi sekencang apapun kita berteriak, dakwah politik dengan tanda tangan otoritas itu jauh lebih besar dampaknya dan mudah dilakukan. Bagi para penguasa yang akan memegang tampuk kekuasaan, dia semestinya adalah juga dai ilallah, yang mengajak ke jalan Allah. Dia merubah yang salah menjadi benar, bukan merubah yang benar menjadi salah sehingga merugikan, apalagi mementingkan kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, dirinya sendiri, tapi harus demi umat. Inilah yang disebut dengan panggung dakwah politik. Kalau dengan tangan kita tak bisa, dengan lisan kita pun tak mampu, maka yang terakhir dengan kalbi, artinya dengan doa dalam hati, dan itu selemah-lemah iman. Saudaraku kaum muslimin, khatib ingin menyampaikan di ujung khutbah ini, kalau kezaliman spiritual dan ritual itu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan itu Allah, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kalaupun syirik pada Allah tidak ampuni, di ujung kehidupan kita masih bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih ampuni. Kita perbanyak amal soleh, taubatan nasuha. Tapi kezaliman yang dua ini, kezaliman sosial dan kezaliman struktural, itu adalah hablum minan nas. Hablum minan nas, tidak Allah ampuni sebelum orang itu memberi maaf. Karena itulah suatu hari ketika Rasulullah SAW menyampaikan,
Atadaruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu, kata Rasul. Para sahabat menjawab, yaitu orang-orang yang tidak punya harta kekayaan, perhiasan, tak punya dirham. Rasulullah mengatakan, bukan itu sebenarnya kebangkrutan itu. Kebangkrutan itu adalah ketika nanti di yaumil akhir ada seorang yang datang bangga dengan pahala puasa, solat, wirid, zakatnya, dan ia yakin dengan itu dia akan masuk surga. Tapi pada saat yang sama datang orang yang menuntut balas atas kezolimannya dahulu di dunia. Ia sakiti orang lain, ia fitnah orang lain, diambilnya hak orang lain, ia menjadi pejabat yang korupsi dan zolim, yang melakukan penindasan, pengancaman, pembunuhan, sehingga orang teraniaya karenanya. Maka orang ini nanti akan dituntut balas di pengadilan Allah Rabbul Jalil. Dengan apa dia membayar tuntutan itu? Maka pahala kebaikannya selama dunia diberikan kepada orang yang dizoliminya. Tapi ketika orang yang menuntut masih banyak dan pahala kebaikannya sudah habis, bagaimana cara membalasnya? Dosa orang-orang yang pernah dizaliminya ditimpakan kepadanya, dan Rasul mengatakan lalu ia dilemparkan ke dalam neraka, dan itulah orang yang muflis. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, Khatib Iqju menekankan kepada diri sendiri, jangan kita berkuat semangat melawan kezaliman sosial dan struktural, tapi kita tidak kuat dan sungguh-sungguh melawan kezaliman spiritual dan ritual. Mari bermula dari sendiri, kita luruskan tauhid hanya kepada Allah, kita benarkan, tegakkan ibadah ritual kita kepada Allah, mulai dari diri sendiri, barulah kita kepada sosial, keluarga, tetangga, jamaah kita, baru kita berteriak, berdakwah di hadapan para penguasa. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan, lalu kita perbaiki. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang baik di masa depan, dan Allah jaga kita dari siapa saja pun yang akan merugikan dan menzalimi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram. Usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina wal mujahidina fi kulli zamanin wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.